selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kak Merlin berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya kelas Pratama dan kelas Madya. Untuk itu, ayo adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya dan kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Namun sebelumnya kita mau datang mengucap syukur dulu kepada Tuhan Yesus karena kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan sehingga pagi hari ini kita boleh bertemu lagi walaupun masih secara online. Kita mau menyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Duduk yang manis, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang telah kami lalui, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan sukacita yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau sekolah minggu, Tuhan yang melindungi kami, berkati juga teman-teman kami di rumah mereka masing-masing, Tuhan yang menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan terus memuji nama Tuhan. Mari semuanya berdiri, kita menyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Walaupun kita sekolah minggu dari rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap satu di dalam kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam
berdiri, kita akan menyanyikan pujian Sebab Dia Hidup. Tema kita masih tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hari ini kita akan dengarkan cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya. Siapa ya? Nanti kita akan dengarkan di cerita sekolah minggu hari ini ya. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian ini terlebih dahulu. Sebab Dia Hidup. Mari kita berdiri. Kita mau bersuka cita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga rela berkorban untuk menebus dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Karena begitu besar karena Allah cinta kepada kita. Anaknya yang tunggal, supaya
semua, senang sekali Ibu Monica bisa berjumpa kembali dalam acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama tanggal 25 April 2021. Ibu harap kalian semua penuh semangat, penuh sukacita karena kita senang bisa belajar mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita lipat tangan, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga kami boleh sekolah minggu pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, siapkan hati kami supaya hati kami mendapatkan tempat yang terbaik untuk firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh terus bertumbuh dalam hati kami, menguatkan iman kami. Berkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Siapa? Ya? Betul sekali. Yohanes 20 ayat 21. Yuk kita baca. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hari ini firman Tuhannya masih kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu, ya. Kita akan membacanya dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tapi sebelumnya kita akan menonton video singkat berikut ini. Yuk anak-anak, kita nonton dulu ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Dalam film tadi, siapa yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Ayo, siapa? Ya, betul, Thomas. Thomas bilang apa dia? Siapa yang ngikutin tadi filmnya? Yuk kita buka Alkitabnya di Yohanes 20 ayat 25. Thomas minta apa itu? Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas minta bukti apa? Mencucukkan jarinya kemana? Bekas lubang paku di tangan dan bekas yang tusukan di lambung Tuhan Yesus. Nah, Thomas itu kasihan sekali ya anak-anak ya. Minggu sebelumnya, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, Thomas tidak ada dalam persekutuan murid-murid dengan yang lain. Padahal waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri, murid-murid yang lain menjadi bersukacita. Ayat 20 ya, kalau masih ingat. Kita baca lagi ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus, menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Selain bersukacita, murid-murid juga mendapat apa? Siapa yang tahu? Menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi Thomas itu nggak dapat sukacita, nggak terima Roh Kudus. Jadi selama seminggu itu yang lalu dia murung ya, nggak terima Roh Kudus. Sedangkan teman-temannya, murid-murid yang lain bersukacita dan menerima Roh Kudus. Tapi pada pertemuan berikutnya 8 hari kemudian, Thomas nggak mau kelewat lagi ya. Dia hadir, dia ada. Cuman masih belum percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, Tuhan Yesus itu mengasihi Thomas dan menegurnya di depan murid yang lain itu dengan kelemah lembutan ya. Menyuruh Thomas apa coba? Mencucukkan jarinya. Ayat 27. Kita baca ya ayat 27. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Itu membuktikan kalau Tuhan Yesus itu masih sama ya, nggak ditukar sama orang lain. Ini loh, aku masih sama nih, bekas tangan ada lubang pakunya, lambungnya juga. Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya untuk memperhatikan Thomas lebih dari murid-murid yang lain. Diperhatiin benar-benar nih si Thomas, disuruh mencucukkan jarinya. Walaupun saat Thomas berkata, "Sebelum aku
mencucukkan jariku dan sebagainya itu waktu itu Tuhan Yesus nggak ada. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus itu sebagai apa? Gembala yang membawa pulang mereka yang tersesat. Istilahnya Thomas ini saat itu tersesat. Dikembalikan, pulangkan ke jalan yang benar. Dengan perkataan menyentuh, Tuhan Yesus berkata apa? Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 27 yang tadi kita sudah baca. Karena kenapa? Kalau kita tidak percaya, yaitu kita tidak beriman, maka kita akan hidupnya tanpa Kristus. Tanpa apa lagi? Tanpa anugerah. Tanpa apa lagi? Tanpa harapan. Tanpa apa lagi? Tanpa sukacita. Ya, iman itu kalau kita nggak beriman. Kita coba baca dari Ibrani 11 ayat 1. Yuk kita buka Alkitabnya. Ibrani 11 ayat 1. Ini udah populer sekali ya ayat ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu apa? Dosa kita diampuni. Kita bisa hidup kekal. Kita baca lagi di 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, kita arahnya pengen hidup kekal. Nah, sekarang kita kembali ke kitab Yohanes. Yohanes yang menuliskan kisah ini mengajar kita bahwa kesaksian-kesaksian yang diberikan pada pasal ini juga pasal-pasal selanjutnya itu supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, Anak Allah yang dinyatakan dengan kuasa sebagai Kristus dan Anak Allah dengan kebangkitannya, supaya oleh iman kita memperoleh tadi hidup kekal dalam namanya. Kita baca lagi dari 1 Yohanes 5 ayat 11. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Hidup apa? Yang kekal di dalam siapa? Anaknya. Anaknya itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kita harus percaya. Nah, kalau kita sudah percaya, kita akan terus menyampaikan kabar sukacita itu, berita keselamatan itu. Ya, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 20, kita baca. Kisah Para Rasul 5 ayat 20, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Firman hidup itu siapa? Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi anak-anak, seperti ayat hafalan kita hari ini, ya, jangan lupa ayat hafalan kita Yohanes 20 ayat 29. Yuk, buka lagi kitabnya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu ayat hafalan kita, ya. Iman kita terus bertumbuh melalui apa? Belajar dan melakukan firman Tuhan. Oke anak-anak, jangan lupa firman Tuhan hari ini melalui Thomas kita belajar. Kita percaya akan firman Tuhan walaupun kita tidak melihat fisik Tuhan Yesus, tapi kita mau percaya Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengalahkan maut, dosa-dosa kita diampuni. Ya,
aktivitas untuk minggu ini, anak-anak menggambar tangan Tuhan Yesus, ada bekas lubang paku, dan dikasih ayat hafalan kita hari ini, Yohanes 20 ayat 29. Oke anak-anak, itu firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami, bahwa Engkau sudah bangkit dan Engkau sudah menang atas maut, dan Engkau memberikan kami jaminan hidup yang kekal. Tolong kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak melihat Engkau secara fisik, tapi kami percaya akan firman-Mu dalam Alkitab. Kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Kami percaya apa yang Kau katakan dalam firman-Mu sungguh-sungguh iya dan amin, yang kami amini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikan kami pelaku firman-Mu supaya iman kami terus bertumbuh, berakar kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selanjutnya dalam aktivitas kami hari ini dan untuk minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara sekolah minggu berikutnya. Shalom. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Matius 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Matius 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Sekian sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan dan juga mengerjakan aktivitas untuk hari ini ya. Boleh dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.